Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, masih berbincang bersama podcast Kemenak Magetan. Semoga yang ada di rumah ataupun di mana berada dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa menonton podcast Kemenak Magetan. Nah, ini telah hadir di hadapan kita. Ini adalah alumni siswa dari MAN 3 Magetan atau yang jelas disebut MAN Panekan. Nah, telah hadir di hadapan kita Mas Muhammad Yunus Mustafa, Master of Art. Nah, moga Mas perkenalan dulu Mas. Assalamualaikum Mas. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas undangannya. Nama saya Muhammad Yunus Mustafa. Saya dulu SMA MAN. MAN di MAN 3 Magetan. Waktu itu namanya masih MAN Panekan, Bu. MAN Panekan betul. Iya. Saya dari kalau rumah itu di Jogorogo, Ngawi. Jogorogo Ngawi ya? Iya, dari Ngawi. Kebetulan ikut ngaji dikit-dikit di mana itu Mas? Di pesantren Miftahun Nurul Huda. Berarti punya Wahid gitu. Abah Wahid. Itu dari pondok ke madrasah jalan kaki atau diantar? Jalan kaki. Dinikmati Mas ya? Dinikmati lah kan dekat juga ini Orang tua Mas? Orang tua kalau orang tua bapak itu cleaning service di MTS Jogorogo. Oh gitu ya. Cuma sudah selesai sekarang sudah pensiun. Alhamdulillah. Jadi petani aja. Kalau ibu ya ibu rumah tangga gitu. Saudaranya Mas Yunus berapa? Saya anak pertama dari 3 bersaudara, 2 adik. Adik yang pertama itu sekarang 2-3 tahun ya. Kesibukannya ya paling bantu-bantu adik ketiga, karena adik ketiga kebetulan berkebutuhan khusus gitu. Jadi biasanya ngebimbing lah, nemenin, ngonconi, ngancani lah. Mas, tolong diceritakan sedikit Mas ya, kisahin jenengan masuk ke MAN 3 waktu dulu itu loh Mas. Piye Mas, ceritakan Mas. Waktu itu emang bapak pengennya saya masuk pesantren sebenarnya. Terus bingung kan mau di pesantren kayak di mana. Nah, akhirnya disuruhlah pesantren ke Panekan. Kalau saya waktu itu awalnya mikir karena hype ya. Waktu itu hype-nya itu anak-anak seangkatan saya, seumuran saya. Hype-nya itu SMK ya Mas. Dulu trennya SMK gitu ya. Saya juga SMK loh Mas. SMK 1. SMK 1 Magetan Ibu? Bukan. Mana? Panekan. SMK 1 Panekan. Iya betul. Nggih, trennya kan itu apalagi otomotif dulu anak-anak ya zaman saya kan suka anak-anak otomotif gitu. Meskipun saya nggak ikut ya. Jadi saya waktu itu pengennya tetap ke SMK waktu itu awalnya. Cuma ya udah ngikutin bapak. Eling pesannya bapak lah Mas. Terus saya akhirnya masuklah ke MAN Panekan. Waktu itu masih MAN Panekan. Jadi mungkin nanti mohon maaf kalau salah nyebut MAN Panekan MAN 3 apa-apa, gitu. Tapi cuma aku bahasa Inggris Mas ya. Nggak mesti gak iso aku Mas. Nggih, MAN 3. Mas, kesan-kesannya Mas Yunus ini apa yang tak terlupakan dari MAN 3? Dari MAN 3. Nah, ternyata keputusan ikut perintah bapak buat pesantren sekaligus di MAN 3 itu bukan sesuatu yang saya sesali. Tidak pernah saya sekali. Iya Mas. Karena wong tua iki gak mungkin diluntrung nih loh Mas. Betul kan? Karena ternyata yang saya dapatkan di MAN 3 Magetan itu enggak cuma ilmu. Oke lah, ilmu Anda bisa belajar dimanapun. Mau Anda sekolah di SMK, mau Anda sekolah di SMA, mau Anda sekolah di madrasah, yang namanya bahasa Indonesia, pelajaran IPA IPS ya gitu-gitu aja. Hal yang saya dapatkan di sini ketika saya di MAN 3 Magetan itu ikatan relasional antara murid dan guru. Itu enggak cuma murid dan guru, itu lebih. Itu ikatan seperti keluarga antara ibu dan anak, antara ayah dan anak. Betul, saling mengayomi lah Mas. Mengayomi. Jadi mengajarnya itu bukan hubungan relasi saya dibayar, saya ngajar, saya selesai. Enggak. Tapi piye caranya anakku ben iso maju. Iya. Ini anak saya
anak ini punya masalah, kebetulan saya duluan waktu Ya SMA. sama aja lah, Mas saya juga punya anak bareng loh Mas, SMA juga. Kan. Jadi kebetulan waktu man itu ya bolos, ya lompat pagar, ya ekskul. Wis dilakoni kabeh sing elek lah. Niku lah. Tapi ya bimbingan orang tua itu yang ya wis dimong, diyomi yang sampai akhirnya saya ngerasa itu bukan sekedar kasih sayang guru yang dibayar buat ngajar, itu kasih sayang ibu yang pengen anaknya berhasil. Nah, itu kesan yang nggak pernah saya lupakan sampai hari ini. Lagi piye carane kan Mas, anakku ben iso maju, ben pinter, ben ora ngono kuwi. Katanya kok denger ngantukan gitu ya dulu di sekolah. Kenapa itu kok bisa ngantuk waktu pelajaran itu? Enggak, jadi kegiatan pesantren itu kan padat. Oh iya, malam melekan gitu ya. Nggih, jadwalnya itu saya cerita nggih, Bu. Jadi jadwalnya itu full lah, sore ngaji, habis ngasar itu ngaji, habis maghrib ngaji. Kalau habis ngasar itu ngaji kitab, habis maghrib itu ngaji Quran, habis isya itu diniyah. Nah, habis diniyah itu nanti kadang ada ngaji lagi. Nah, itu makannya kapan? Loh, full ada gitu. makan maghrib biasanya, maghrib sama maghrib itu makan ya. Makan menjelang maghrib sama malam biasanya. Nah, kebetulan saya emang minatnya waktu itu di MAN itu saya nemu buku sastra, majalah saya lupa apa namanya, Horizon. Itu majalah kritik sastra, barometer kritik sastra Indonesia waktu itu, zaman Orba. Itu Horizon ada di perpustakaan Wan Panean. Oke. Saya baca itu dan saya jadi tertarik. Sempat baca juga jenengan? Melahap semuanya. Oh, iya, melahap semuanya. Dan itu sastranya. yang akhirnya mengantarkan saya untuk ambil ilmu sastra, untuk mempelajari sastra lebih jauh, karena di perpustakaan Man Panean itu disediakan juga Mas ya, difasilitasi gitu ya. Iya, difasilitasi itu. Nah, kebetulan akhirnya malamnya itu beres ngaji diniyah itu biasanya saya baca-baca gitu. Terus tidur paling bentar 1-2 jam. 1-2 jam tok itu? Iya. Padahal masih sesuatu ya? Masih, karena ada namanya Qiyamul Lail. Ada nanti sekitaran jam 2:30 itu bangun lagi untuk tahajudan sampai menjelang subuh. Nah, menjelang subuh itu nanti bisa tidur sebentar 1 sampai 1,5 jam. Habis itu habis subuh ngaji Quran, baru sekolah. Nah, kesempatan di sekolah. Tidur di sekolahan ya. Pernah tidur Bu Guru enggak itu? Bu Guru atau Pak Guru? Kalau Pak Guru kayaknya pernah, kalau Bu Guru sepertinya memahami lah cah pondok gitu ya. Iya. Ya teman-teman jangan gimana tuh teman-teman jenengan? Kalau teman-teman Yo Mas Ki gitu. Ya, biasanya bocah turu. Yang sekolah pura ki turun yang kantor, turun sekolahan gitu ya. Biasanya gitu. Tapi meskipun tidur ya kebetulan kalau saya nggak lagi baca novel, saya lagi nggak baca itu majalah kritik sastra, biasanya emang ngerjain LKS. Jadi sudah prepare, misal nanti saya tidur bangun pun LKS-nya sudah selesai, jadi udah aman lah. Oh, gitu. Jadi kalau mau tidur itu santai. Hebat ya. Kalau coba anak sekarang ngopi, kalau nggak ngopi pegang HP gitu Mas ya. Nah, kebetulan di pesantren saya nggak boleh. Tidak boleh HP. kan? Ya, ya itu. Alhamdulillahnya itu hal yang saya syukuri di kemudian hari. Pasti ada efek positifnya ya Mas ya. Betul. Mas ini seberapa besar Mas ya pengaruhnya MAN 3 Magetan ini dalam kebersihan jenengan sampai sekarang ini? Wah, sangat-sangat berpengaruh. Khususnya dalam bidang pendidikan loh ya. Iya, maksudnya kayak di akhirnya itu saya sadar itu waktu saya naik kelas 3. Kelas 3 SMA ya? Kelas 3 MAN. Iya, kelas 3 MAN itu. Loh, kok saya yang bandelnya kayak gitu aja masih diopeni, dirumat, diomongi. Nah, itu akhirnya membuat saya waduh, saya gimana yo? Ya, saya sadar itu saya belajar benar-benar. Jadi dengan pola asuh yang seperti itu, akhirnya justru akhirnya membuat saya ingat ada mimpi yang harus saya kejar, ada hal yang harus saya capai, ada hal yang harus saya wujudkan, dan bimbingan guru-guru itu sangat berpengaruh gitu. Kalau ditanya pengaruhnya besar apa, ya sangat besar, karena
mereka yang membimbing saya. Kalau saya waktu itu saya kan gagal ya. Iya ya. Cerita saya bukan tentang keberhasilan terus, saya juga gagal waktu SBMPTN saya nggak lolos. Saya daftar di UNER nggak keterima waktu itu di Ekonomi Pembangunan UNER. Terus waktu Olimpiade USM di tingkat provinsi waktu itu. Di tingkat provinsi saya nggak masuk 10 besar juga, tapi guru-guru masih ngomong, masih mantau lah, ayo masih semangat terus. Iya, jadi di antara kegagalan saya itu ada guru yang menyemangati agar saya terus bangun, terus bangkit, terus kejar lagi. Itu semua guru atau ada spesialis guru gitu, biasanya gitu ya? Memang ada guru yang saya ingat banget. Iya. Ada 2 Bu Anis. Bu Anisnya itu di luar itu ya? Bu Anis itu sama Bu Nani, dua-duanya memang wali kelas saya. Ada momen saya naik kelas itu naik bersyarat karena saking bandelnya. Ada syaratnya apa itu, Mas? Ya ada beberapa kenakalan yang tidak boleh dilakukan misalnya. Oh gitu, pernah udah apa itu namanya yang masuk gua apa itu, Mas? Ruang BK itu apa namanya? Iya, ruang BK. Pernah? Waka sih. Oh Waka. Bukan pernah lagi, Bu, sering. Oh sering. Berarti ono tunggale Mas ya. Berarti ke tunggale. Iya, cuma ya itu ketika saya naik bersyarat saya tahu siapa yang memperjuangkan saya buat bisa tetap naik kelas di antara yang wali kelas saya itu. Ketika saya gagal, yang menyemangati saya untuk terus ngejar cita-cita wali kelas saya. Ketika saya nggak lolos SBMPTN, yang tetap menyemangati ayo le juga wali kelas saya, Bu Nani, Bu Anis itu hal. Ucapkan Mas sekarang Mas ke Bu Anis dan Bu Anis. Terima kasih. Lihat kamera Mas, lihat kamera. Terima kasih Bu Anis. Matur nuwun sangat Bu Anis, Bu Ani, dan atas semua bimbingannya, semua hal yang nggak pernah akan saya bisa balas. Karena sehingga saya bisa sampai saya bisa kayak gini, kalau membuat nonton jenengan ya. Bu, nggak mungkin saya nggak tahu. Saya ternyuh loh Mas. Iya. Setelah tahu perjuangan jenengan seperti itu gitu loh. Makanya. Saya enggak berhenti air mata di sini lah. Malu nanti. Sudah saja. Mas, bentuk perjuangan atau bentuk perjuangan jenengan waktu usaha-usaha apa yang telah Mas Yunus lakukan selama kuliah atau gimana itu Mas? Yang apalagi dengar-dengar kan mendapat S1 Sastra Rusia Pajajaran Bandung, lalu S2-nya Ilmu Sastra Universitas Gadjah Mada dengan lulusan tercepat, betul ya? Betul, alhamdulillah. IPK tertinggi dan cum laude. Itu ditemani juga wali kelas ini juga. Ya Allah Mas. Jadi, wali kelas yang hebat berarti ya dia. Wali kelas yang hebat. Makanya lebih dari sekedar guru yang relasional, ini ibu yang benar-benar pengen mengayomi anaknya. Makanya saya ngerasa luar biasa. Jadi usaha jenengan apa waktu kuliah itu Mas? Waktu saya nggak lolos SBMPTN SNM, saya emang kebetulan saya waktu itu karena OSM ada sertifikat ekonomi ya, juara di ekonomi di OSM tingkat kabupaten meskipun di provinsinya gagal. Saya ngincar awalnya ekonomi bangunan UNER Erlangga waktu itu ya, orang Jawa, orang Ngawi paling pengennya ke sana, meskipun sejak kecil itu saya memang suka Rusia. Kebetulan waktu MTSN Jogorogo direnovasi, MTSN 9 sekarang, buku-buku dari perpustakaan itu dipindah ke rumah Bapak. Kan Bapak cleaning service-nya, makanya bukunya dipindah ke rumah kan. Nah, di sana saya baca buku tentang sejarah Soviet, sejarah Rusia. Saya suka. Cuma karena itu belum pilihan hati. Belum srek. Ketika nggak lolos SNMPTN, ya udah saya ikuti pilihan hati saya ambil SBM ke sastra Rusia. Nah, itu juga lumayan panjang jalannya. Saya waktu itu coba semua hal itu sebelum pengumuman SBMPTN kan enaknya kemana kita punya jatah UMPTKN dan SPAN PTKIN. Nah, saya SPAN kebetulan dapat ekonomi tapi di Padang. Ya UIN Imam Bonjol sekarang. Jauh ya. Jauh. Saya pikir mau ambil tapi saya perjuangin dulu lah sastra Rusia gitu. Terus akhirnya nggak saya ambil, saya ikut tes UMPTKIN. Sekaligus saya mau coba SIMAK UI sastra Rusia di Jogja. Nah, jadi waktu itu selalu update terus selalu Mas ya. Betul. Jadi saya ke Jogja ikut temen, ada anak sini, anak semasa, SMA 1 kebetulan mesantren. Habis mesantren dia tes STAN sama STIS, ngambilnya STIS, ST Ilmu Statistik. Dia ke Jogja, dia utul UGM, saya SIMAK UI, saya nebeng. Iya. Waktu itu saya ingat banget perjuangan itu, saya
cuma pegang duit 50.000. Saya nebeng dia ke Jogja, ke Simak. 50 modal 50.000 sampai Jogja. Nggak kepake, saya nebeng. Oh ya. Anaknya saya nggak mau dibayarin bensin, nggak mau. Alhamdulillah, saya namanya Zain, Hakim Zain juga dia termasuk orang yang sangat berjasa dalam jenengan ya. Iya. Ucapkan juga Mas terima kasih kepada Mas Zain. Mas Zain. Tahu nanti beliau bisa melihat YouTube jenengan. Lan jenengan ningali niki matur nuwun Mas. Boncengan dari Magetan ke Jogjanya sangat bermanfaat. Iya. Dengan modal 50.000. Iya. Dan sampai itu enggak sempat terpakai. Jasa beliau ya, jasa Mas apa tadi? Mas Zain, Muhammad Zain. Mas Zain Hakim. Nah, kemudian saya Simak UI di Jogja. Habis itu UM di Semarang. Nah, duitnya baru kepake di Semarang. Saya buat beli makan ya. Naik bis sih. Oh, naik bis. Naik bis, beli makan, terus tidur. Kebetulan waktu itu di Terminal Purboyo itu saya sampingnya kan Unisula, Universitas Sultan Agung Semarang. Ada rumah sakit juga gede. Saya tidur di dalam. Besoknya pagi saya naik ini lagi ke dekat-dekat daerah Ungaran, dekat UIN Semarang, UIN Wali Songo. Terus di sana kebetulan Man Panean itu punya Man 3 Magetan itu punya ekskul sablon. Oh gitu. Saya ikut ekskul sablon. Ikut percetakan di situ. Iya, ikut ekskul sablon. Jadi duit 50.000 itu nyisa, pokoknya tinggal nyisa 5.000 doang itu. Saya keliling-keliling itu di Semarang. Saya keliling-keliling buat bantu laundry. Tapi enggak kebetulan enggak butuh tenaga kerja. Kebetulan pas konveksi pas sablon lagi ada pesanan banyak. Sebenarnya nggak dibantuin pun nggak masalah, tapi kalau dibantuin lebih baik. Akhirnya saya ikut di sana. Jadi saya dikonveksi di Semarang, tidurnya di musola, bantu takmir sampai tes UMPTKIN. Alhamdulillah tes UMPTKIN selesai. Konveksi di sablon selesai. Ya udah saya pulang ke Ngawi. Nah, di situ pengumuman SBMPTN dulu. Alhamdulillah itu sastra Rusia Unpad pilihan pertama saya lolos. UMPTKIN selang beberapa hari kemudian UMPTN pengumuman saya lolos juga yang UIN. Tapi setelah waktu itu Bapak karena memang MTS ya, Kemenak gitu. Pokoknya pengennya ya udahlah di UIN aja. Tapi kebetulan yang UIN-nya enggak belum beasiswa. Sedangkan yang di Unpad sudah beasiswa. Dan emang hati pengennya ke sana gitu. Ya udah setelah nego-nego sama Bapak, ya udahlah enggak apa-apa yang beasiswa aja. Bapak ini sabar Mas ya, Bapak jenengan. Alhamdulillah Bapak sabar banget. Nah, akhirnya masuk ke Unpad, beres dari Unpad lulus pas 2019. 2019 mau beasiswa, saya mau coba beasiswa ke Australia, AS, COVID kayak ya. COVID. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sama Bapak ya udah di Indonesia aja, di Jogja. Akhirnya, iya waktu itu LPDP kebetulan nggak buka yang buat Rusia, karena LPDP waktu COVID itu dia cuma buka buat perguruan 15 perguruan tinggi top dan perguruan tinggi itu butuhnya IELTS. Nah, akhirnya ya udah saya masuk aja UGM lah. Enggak apa-apa UGM aja gitu. Pas masuk UGM emang awal tuh Bapak cuma sambil kuliah sambil kerja juga. Semester 1 itu saya ngajar kursus bahasa Rusia. Semester 2 itu saya kerja di penerbitan. Alhamdulillah. Berarti jangan sambil kuliah sambil kerja gitu ya? Iya. Alhamdulillah yang di penerbitan itu di Jogja itu satu persatu mimpi-mimpi mulai terwujud. Jadi dulu lah. Iya, dulu tuh saya pengen nerbitin buku. Alhamdulillah di Jogja ada temen butuh penulis yang bisa bahasa Rusia. Karena ada proyek novel bahasa Rusia yang belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan itu Nobel sastra. Jadi ada Nobel itu hadiah award tertinggi lah untuk ilmuwan. Ada Nobel fisika, Nobel di bidang lain, ada Nobel sastra. Nah, peraih Nobel sastra dari Rusia tapi belum diterjemahkan ke Indonesia. Akhirnya alhamdulillah 2 buku itu. Nah, pas semester 3 berarti tiap semester punya kesaksian sendiri Mas ya? Iya. Pas semester 3 itu saya ke Jakarta kerja di museum. Jadi museum ngerjain
yang benar-benar full, ngerjain mulai dari tata pamer, narasi, storyline segala macam. Tata pamer museum itu Museum Sumpah Pemuda dan Museum Bekasi. Nah, cuma kalau buat tambah-tambah ngeditorin, editor sebagai tata pamer museum, kuratornya itu tambah di Museum DPR RI sama Museum KRI Nanggala di Surabaya. Kalau sekarang dibangun Museum Pusat TNI AL di Pangkalan TNI AL di Surabaya. Nah, itu alhamdulillah dengan doa orang itu. Jadi waktu itu posisinya kolaps, Bu. Buku saya ketiga. Saya udah selesai, udah tanda tangan kontrak, udah dibayar DP. Saya mikir, wah UKT semester 3 aman. Itu kan di semester 2 saya di penerbitan. Ternyata penerbit saya kolaps. Dia kena tipu reseller. Jadi dia udah jual buku barang diambil, duit dibayar setelah buku dijual kan. Resellernya kabur. Jadi kan sempat down juga ya pasti. Down juga buku waktu yang harusnya saya terbit buku ketiga. Harusnya terbit buku ketiga itu nggak jadi, cuma megang DP-nya doang. Waduh, ini bayar UKT mendekat ini. Solusinya gimana itu? Ya, akhirnya UKT mendekat, buku yang baru DP aja. Iya, akhirnya waduh saya mikir sambil cari-cari relasi. Kebetulan senior saya di Unpad lagi cari penulis. Alhamdulillah itu Tuhan Gusti Allah maringi dalane. Akhirnya semester 3 saya itu di kerjaan yang di museum yang tadi saya ceritakan itu, dan itu alhamdulillah cukup untuk biaya UKT bahkan tadi sampai ya. semester 4 sampai lulus mungkin ya. Sampai lulus. Nah, satu momen yang mungkin dianggap patah hati gitu ya kalau di perjuangan waktu di S2 itu waktu beasiswa pendidikan Indonesia. Makanya korupsi itu menghancurkan negara, iya. Karena korupsi terakhir yang membuat saya hancur, membuat saya patah hati adalah korupsinya Kominfo. Jody G. Plate, dia korupsi menara BTS kan. BTS itu kan sinyal internet untuk orang-orang di pedalaman, di pelosok, di daerah, biar sinyal internetnya kuat kan. Saya waktu itu mau tes BPI, beasiswa pendidikan Indonesia. Tapi saya nggak punya TOEFL, saya mau tes online. Waktu itu akhirnya saya minta uang ke bapak karena waktu itu saya belum megang. Saya belum megang uang, dikasihlah bapak buat tes TOEFL. Saya buat tes TOEFL. Awalnya saya waktu preparasi itu sinyalnya biasa, cukup. Nggak lancar, tapi cukup. Bisa lah bisa digunakan. Karena ternyata pas preparasi itu cuma saya yang masuk, dan itu buat simulasi bisa. Pas hari H saya tes, kan yang masuk banyak yang tes TOEFL. Nggak kuat Bu sinyal. Intinya server terputus. Okay. Nilai TOEFL akhirnya saya anjlok. Hancur lebur. Hati juga hancur. Beasiswa nggak bisa daftar. Saya pulang ke rumah nangis ke bapak. Saya minta maaf. Bilang apa bapak? Terus nggak apa-apa, turun rezeki ini. Itu makanya tolonglah itu untuk pembangunan Indonesia, untuk apa janganlah dikorup gitu. Karena orang-orang pelosok, orang-orang yang kayak saya, yang rumahnya saya di lereng Gunung Lawu, Bu. Mana? Itu sinyal rada susah. Itu saya di Jawa, apalagi teman-teman yang di Sulawesi, di Sumatera yang memang mereka punya kesempatan untuk pendidikan. Kalau ada internet itu mereka sangat tertolong gitu loh. Nah, itu makanya ya gitulah. Salah satu itu ya sudah, itu alhamdulillah. Nah, itu. Terus saya selesaikan waktu pulang ke Jogja. Alhamdulillah selesai dari Jakarta, kerjaan semua selesai. Mulai mengerjakan tesis, alhamdulillah lancar semua, dan itu selesai. S2-nya selesai dengan kumlot tercepat tertinggi juga. Alhamdulillah itu. Itu Bapak Ibu datang ke sana Mas ya? Apa cuma Bu Nani dan Bu Ani? Karena Bapak Ibu kenapa enggak ikut? Sudah sepuh. Oh gitu. Itu masalahnya ke Bu Ani dan Bu Anis gitu ya? Iya, jadi saya ingat waktu habis S1, waktu S1 kan Bapak wisudanya ke Bandung segala macam, terus wah uang sepuh, perjalanan jarak jauh, terus kok rodok legrek. Saya nggak tega. Terus saya bilang, terus sekalian Bapak waktu itu waktunya mau
apa ya nek cinorone wong Jawa tanggal. Oh, tanggale. Tanggale manen sawah. Oh, yo pandan, heeh. Terus ya wis lah Pak, mboten napa-napa. Kok akhirnya saya berangkat terus saya ngubungin Bu Anis. sama Bu Anis nggih kersa bidal nggih. Alhamdulillah. Demi anak ya, Mas. Bu, matur nuwun sangat Bu. Bu Anisnya berangkat. Bu Anis berangkat ya udah. Yo wis ra apa-apa Le. Aku Tak terne. Akhirnya Bu Anis sama Bu Nani yang waktu itu ke sana. Niku Bu. Seneng Mas ya. Seneng Sangat terenyuh. terenyuh dan bangga. Ternyata wali kelas saya Wali kelas dulu saya masih dulu. menyambut saya, ngomong saya Nggih. bisa sampai S2 lulus gitu nggih. Oke. Bahkan saya dapat informasi beasiswa S3 itu dari Bu Anis Oh gitu, Iya. yang memberitahu nggih. yang memberitahu. Mas, ini dengar-dengar tanggal 26 September ini panjenengan bertolak ke Rusia nggih Nggih. untuk melanjutkan S3. Nggih. Dongane mawon. Ya Allah. Alhamdulillah dongane. Ini kuwi di sana tah beasiswa atau pemerintah federal Rusia, Mas? Nggih. Oh gitu, moga Mas ceritakan sedikit Mas. Nah, jadi Beasiswa apa itu? Atau bagaimana kisah jenengan waktu mendapatkan Niku. beasiswa itu? S3. S3 loh Mas. jadi kebetulan pemerintah Rusia itu punya 2 beasiswa. Mm-mm. Satu beasiswa dari pemerintah luar negeri, Menteri Luar Negeri Kementerian. Itu kalau di Indonesia disalurkan lewat PKR, Pusat Kebudayaan Rusia. Nah, itu setiap tahun itu kalau nggak salah ada 3 sampai 10 lah mungkin kota per negara. Itu 3 sampai 10. Nah, ada yang lewat Kemendagri. Nah, Kemendagri itu disalurkan lewat Open Doors. Makanya namanya Open Doors. Sekretariat Dvora. Pintu yang terbuka. Nah, jadi Rusia Kementerian Dalam Negerinya membuka pintu buat mahasiswa negara manapun masuk. Cuma nggak ada kuota per negara. Tapi apa namanya? Bedanya administrasinya kalau di yang PKR dia lebih rumit, lebih panjang. Kalau yang di Kementerian Dalam Negeri ini langsung ke sananya. Nah, itu bedanya itu. Nah, beasiswa Open Doors ini ada banyak seksi. Linguistik yang saya alhamdulillah diterima, kemudian ada matematika, fisika, biologi, kesehatan, hukum, ekonomi, political science. Jadi ada banyak. Nah, kebetulan kalau yang dari Indonesia itu yang dapat kemarin kita sempat nggak gathering juga ya. Kebetulan lagi ngurus visa di embassy-nya di kedutaan besar. Kebetulan kita ketemu. Jadi yang satu itu dia di ekonomi, yang satunya itu dia di biologi. Nah, kalau saya di bahasa. Waktu itu seleksinya kalau buat S2 dan S3, beasiswanya tersedia buat S2 dan S3. Kalau buat S2 seleksinya cuma 2 kali. Jadi dia satu itu seleksi administrasi, 2 seleksi tulis buat kampus. Jadi ketika S2 dia ambilnya udah administrasi selesai, lolos, kemudian tinggal dapat kampusnya. Nah, kalau yang S3 itu 1 administrasi, 2 tes tulis. Tes tulis bidang keilmuan kalau misalnya dia mau ambil fisika, yang dites ya fisika. Kalau dia ambil sastra, yang dites sastra. Nah, kebetulan saya tesnya sastra kan. Yang terakhir wawancara. Interview sama promotor. Nah, jadi kebetulan kemarin itu saya dari kecil itu pengennya Kazan. Kazan itu karena satu dia itu epicentrum Muslim di Rusia, umat Muslim di Rusia itu di Kazan. Nah, tapi kebetulan tema penelitian saya nggak cocok. Jadi interview itu kan 3 kali sama promotor, sama profesornya. Terus waktu pertama saya ngomong, wah nggak bisa Mas. Kalau kamu ambil itu kemungkinan penelitianmu akan lama. 1, 2, kamu harus ngebongkar arsip yang lumayan panjang. Dan hubungannya dengan Kementerian Dalam Negeri, hubungannya dengan bisa jadi dengan intelijen Rusia. Jadi panjang. Terus yang ketiga, akhirnya yaudah saya ganti topik. Kemudian ke profesor yang ketiga saya bilang topik saya tentang ini. Jadi disertasi saya itu tentang humor. Komunikasi lintas budaya temanya dengan unsur-unsur humor,
di Indonesia dan Rusia. Kebetulan profesornya itu penelitiannya juga tentang humor, tentang komedi gitu. Jadi wah, bukan kebetulan sih, saya mengikuti beliau. Mengikuti dia. Jadi daripada saya nggak lolos lagi, daripada saya ditolak promotor lagi, mending saya ngikutin aja, gak apa-apa. Nanti saya sesuaiin dikit-dikit lah, tipis-tipis saya ngikutin, saya masukin niat kepengen saya di mana. Nah, itu alhamdulillah lolos gitu. Mas itu nanti di Rusia itu jenengan ngekos atau sudah di asrama? Di asrama ya. Jadi di asrama. beasiswanya itu sudah mencakup include dengan kuliah gratis, biaya hidup, dapat uang bulanan, dan asramanya subsidi sebenarnya. Kalau asrama dia nggak gratis tapi ada subsidi. Jadi asrama itu 300.000 satu bulan. Senang Mas ya? Iya, alhamdulillah. Apalagi bapak dengannya pasti seneng ini. Iya, itu dengan biaya tinggal saya di Bandung aja lebih murah. Oke Mas, ini kiat-kiat panjenengan buat adik jenengan di Mantiga nih apa ini Mas? Kiat-kiatnya agar terus seperti jenengan seperti semangatnya itu Mas. Mau closing dulu. Satu punya mimpi ya, tetapkan tujuan. Satu punya mimpi, dan masih nomor satu lagi, minta doa restu guru. Pokoknya saya nggak mungkin bisa jadi kayak gini kalau nggak ada guru gitu. Hormati guru, sak bandel-bandelmu gimana bahasa Jawanya? Sak bandel-bandel awakmu iku. Nah, sak nakal-nakale sak bandel-bandel sing penting aja nglawan guru lah. Terus yang jobo nakal ya wis, tapi nek karo guru tetap hormat. Nah, ketinggalan ngoten. Terus jangan takut sama kerja keras, meskipun kelihatannya nggak mungkin. Saya waktu cerita ini beasiswa itu awalnya kan tiket pesawat nggak dibiayai. Tuh. Terus siapa yang membiayai Mas? Alhamdulillah itu. Nah, kalau mungkin jalan dapat ya, dari pemerintah ini ya gitu ya? Iya, dia Gus Muhaimin. Jadi kebetulan waktu di Unpad itu saya ketua PMII kan. Saya ketua PMII, teman saya itu kerja di narasi. Nah, waktu teman saya kerja di narasinya Najwa Shihab, terus dia punya penerbitan, dia tahu saya pernah kerja di penerbitan, dia bilang, Nus, maaf, masih bahasa Bandung wadi. Aku punya buku nih, diterjemahin sama kakak tingkat saya, karena emang perempuan, dan dia bilang novel ini harus diterjemahkan sama perempuan karena ininya bakal beda. Cuma saya butuh editor. Kamu bisa nggak ngeditorin ini? Ya udah saya editorin. Saya waktu itu nggak pikir bayaran. Saya tahu dia teman saya dan gratis lah. Iya, gratis. Bolo dewe. Antaranya satu bolo dewe, dua saya orang yang kagum sama dia. Perjuangan dia juga buat penelitian riset dia. Wah, saya kagum banget lah. Diajak kerja sama dia itu merasa hormat saya kehormatan bagi saya sendiri untuk ada di penerbitannya dia gitu. Karena bukunya bukan penerbit kaleng-kaleng. Ini penerbit yang udah kualitasnya udah siap, profesor internasional yang menguji buku-bukunya dia itu. Jadi saya diajak buat jadi editor itu bangga. Udah saya nggak mikir harga, nggak mikir apapun, saya kerjakan. Nah, pas saya kasih lagi, diniati ikhlas. Pas saya kasih lagi ke Kelana, namanya Kelana Wisnu Sabta Nugraha. Bung, kalau Bung lihat ini, terima kasih Bung atas kesempatannya. Bung Kelana. Jadi kita ketemu lagi, kita ngobrol, dia udah di narasi, dia bilang, bahasa Jawa ini, bahasa Jawa masuk bahasa luar negeri loh ya. Bahasa telu kurus ya, iya. Terus piye? Rada golek dana nggo budal iki. Karek masalahnya ngono wis aman kabeh, cuma karek budal tok. Tiket yo. Iya. Kowe PMI kan yo. Terus ditanya, Cak Imin itu PMI kan? Iya, kenapa? Anaknya kerja sama saya. Oh, gitu. Jadi anaknya Cak Imin itu kerja di narasi. Terus dia bilang, "Oh, tak kenal lagi ya, Po. Nanti kamu hubungi aja lah, masuk sesama alumni PMII gitu." Akhirnya itu terus ngobrol-ngobrol, terus alhamdulillah bilang yaudah Mas, ini akan menjadi kebanggaan juga buat keluarga besar NU, buat keluarga besar PMII. Kita punya akademisi muda dari NU, akademisi muda dari PMII. Ya udah, ini tiketnya booking aja di Traveloka, nanti kirim ke saya. Ya alhamdulillah. Iso budal ya Mas ya. Alhamdulillah. Setelah perjuangan panjang tadi. Ya, setelah perjuangan panjang. Oh iya, saya ingat. Apa? Pokoknya jangan. Apa ngenten bahasaku.
Jangan takut dengan kerja keras meskipun itu kelihatannya tidak mungkin karena saya tadi kan cerita mau ambil S2 di Australia. Saya udah ngurus paspor ke Madiun. Ternyata Covid gagal. Tapi saya udah foto paspor saya di Madiun. Nah, saya mau bikin baru. Saya belum tahu waktu itu. Jadi akhirnya saya ke Solo, diarahkan ke Solo karena yang bisa paspor elektronik cuma di Solo. Akhirnya saya ke Solo, ternyata saya harus ngurus ke Madiun. Karena yang lama di Madiun belum selesai. Harus dibatalkan dulu, bolak-balik lah itu Madiun Solo. Kelihatannya kayak Madiun Ngawi Solo Madiun. Iya. Capek juga ya Mas. Lumayan. Tapi sekarang kan sudah bahagia lah. Iya, alhamdulillah itu. Jadi kerja kerasnya terbayar. Alhamdulillah. Terbayarkan sudah. S1, S2, S3. Jadi itu satu punya mimpi, punya tujuan. Satu lagi tetap doa restu guru. Yang ketiga yang kedua kerja keras itu udah. Gitu ya. Iya, kesan-kesannya itu paling yang terakhir sih. Yang terakhir kuasai bahasa asing. Karena teman saya yang lolos ke Rusia ini nggak pakai bahasa Rusia. Saya memang pakai bahasa Rusia. Ya. Karena emang kebetulan S1-nya sastra Rusia gitu. Teman-teman saya sudah ngelondol kalau S1 Rusia. Bahasanya mesti Rusia. Iya. Nah, teman-teman saya ada yang lolosnya pakai bahasa Inggris. Oh, gitu. Bisa. Nah, pun dengan yang teman saya lolos ke Perancis, kebetulan teman saya ada yang ke Perancis juga. Ini teman dari Mantika juga atau teman yang lain? Yang di Unpad. Teman ceweknya ya? Iya. Teman ceweknya apa teman cowoknya? Cewek. Teman cewek di Unpad, dia lolos ke Perancis. Satunya pakai bahasa Inggris, satunya lagi pakai bahasa Perancis. Dan hal-hal yang sama gitu. Jadi kuasai bahasa asing itu satu. Sementing itu. Itu sih. Jadi tetapkan tujuan, tetapkan cita-cita, hormati guru, jangan takut dengan kerja keras, kuasai bahasa asing. Oke, Mas Yunus Muhammad Yunus Mustafa ya. Selamat ya Mas sudah mau menempuh S3 di Rusia. Alhamdulillah. Ya, kami doakan semoga lancar sampai tujuan. Dan apa yang jenengan cita-citakan terkabulkan. Amin. Pemirsa yang ada di rumah, tadi berbincang sejenak dengan Mas Yunus. Marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan terkabulkan. Yang penting tetap semangat, ya Mas. Semangat, jangan minta doa restu orang tua atau Bapak Ibu guru. Oke. Terima kasih dari kami bersama Mas Yunus. Kami dari podcast Kemenak Magetan ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah. Semoga tetap menonton podcast Kemenak Magetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.